Baik. Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih telah bergabung pada video call untuk video conference call untuk pelajaran General Hotel Knowledge atau pengetahuan umum perhotelan, di mana untuk pembelajaran di materi saya ini adalah tentang wawasan sertifikasi, yaitu sertifikasi di bidang SDM, yaitu lembaga sertifikasi atau sertifikasi per individu. Yang kedua juga sertifikasi dari sisi si uh, lembaga usahanya, yaitu perhotelannya. Jadi memang untuk dikenal bahwa kita semua mungkin sudah tahu bahwa hotel sendiri perlu mendapatkan sertifikasi hotel bintang yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi usaha. Tetapi juga dari LSU sendiri sudah mengingatkan bahwa untuk karyawan pun harus disertifikasi melalui lembaga sertifikasi profesi atau lembaga sertifikasi kompetensi yang sudah uh, disahkan oleh negara. Dan tentunya yang kita kenal mungkin saat ini adalah BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan walaupun begitu juga masih banyak profesi-profesi lain yang juga mengeluarkan sertifikasi dari kementeriannya masing-masing. Contohnya dari kedokteran, mereka juga mengeluarkan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk pengacara, sertifikasinya keluar dari Asosiasi Advokat Indonesia contohnya, atau mungkin ada asosiasi lain di bidang hukum. Nah, di dalam pendidikan juga dikeluarkan sertifikasi kompetensi dari Kementerian Pendidikan sendiri yang dibentuk oleh asosiasi profesi. Nah, tentunya saya akan share dulu, share screen dari materi yang sudah ada, di-share dalam Google Classroom sambil saya menjelaskan sedikit saja. Ini saya tidak akan baca semua, tapi ini tentunya merupakan panduan untuk kita semua di dalam melaksanakan tugas-tugas nanti yang muncul di setiap harinya. Baik, apakah sudah bisa terlihat semuanya, Bapak Ibu semua? Jelas ya? Baik, Jelas kita Pak, akan jelas. ya. Ini pembelajaran saya General Hotel Knowledge atau pengetahuan umum perhotelan. Ini saya sendiri adalah kepala TUK, kepala tempat uji kompetensi dari LSP dan LSP Platinas ya, dari LSK harusnya juga nih, LSK Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan LSP Platinas, juga tim auditor LSU Pariwisata PT Suji dan juga tim asesor kompetensi dari LSP CKPNI dan juga tim asesor dari LSP LPK Sangguriang. Dan juga saya master penguji untuk lembaga sertifikasi kompetensi yang ada ditulis di sini, LSK Perhotelan Kapal Pesiar se-Indonesia. Jadi kita bahas dulu sedikit saja, ya nggak akan terlalu ngejelimet, tapi ini perlu diketahui bahwa dasar kita dalam bekerja, ternyata perusahaan kita tuh juga harus mematuhi beberapa pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Yang nomor satu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pasal 15, yaitu tentang tanda daftar usaha. Jadi memang perusahaan kita pasti harus terdaftar di dalam pemerintah melalui tanda daftar usaha. Kemudian ada hak wisatawan yang harus dipenuhi oleh si uh, perusahaan, dan juga tentunya perusahaan tersebut adalah khususnya hotel, di mana di hotel tersebut ada karyawan-karyawan di dalamnya. Lalu juga ada standar usaha dan kompetensi. Tentunya hak wisatawan ini harus diberikan sesuai dengan standarnya. Misalnya dia menginap di hotel bintang 3, tentunya harus diberikan standar usaha dan standar kompetensi pelayanan hotel bintang 3. Jangan sampai diberikan standar hotel bintang melati gitu, atau hotel non bintang gitu dibilangnya ya. Nah, ini juga standar kompetensi sendiri itu diatur dalam pasal 53, itu melalui standar sertifikasi kompetensi. Pasal 54 standar usaha melalui sertifikasi usaha. Yang memberikan sertifikasi itu siapa? Untuk sertifikasi kompetensi itu diberikan oleh LSP, itu masih tahun 2009, ya, hanya LSP saja.
Uh, Lalu kalau untuk sertifikasi usaha lembaga mandiri yaitu LSU. Nah, di sini di tahun 2012 PP 52 sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata dijelaskan detail mengenai apa yang dimaksud dengan LSP dan LSU sendiri. Nah, tetapi ternyata berkembangnya sertifikasi dari kementerian-kementerian yang ada, Permen Parekraf menyadari bahwa ternyata sertifikasi juga dikeluarkan oleh beberapa lembaga yang terkait dengan bidangnya, misal contoh perhotelan, ada bidang keselamatan. Itu tidak dikeluarkan apa namanya ya harus dikeluarkan oleh memang ada LSP K3 ya, tapi tentunya dari Kementerian Tenaga Kerja harus ada, terus kemudian dia juga biasanya bekerja sama dengan apakah Damkar begitu ya, apalagi mengenai tentang keselamatan tentang api gitu misalnya ya, untuk bagaimana pencegahan api. Oleh karena dan kalau di perhotelan ada juga lembaga-lembaga pendidikan ya seperti ada Sekolah Tinggi Pariwisata, mereka pun bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi. Ya, makanya ada lembaga sertifikasi kompetensi. Maka di Permen Parekraf nomor 2 tahun 2022 yang warna pink ini, standar KKNI oleh lembaga sertifikasi kompetensi tertulis. Nah, lampirannya ada juga di Permen Parekraf ini, lampirannya di dalam modul yang sudah di-share di dalam material yang sudah ada bersama dengan si presentasi ini. Nah, Permen Parekraf menyatakan bahwa lembaga yang memberikan sertifikat kompetensi adalah lembaga sertifikasi kompetensi. Jadi bukan lembaga sertifikasi profesi saja, tetapi lembaga sertifikasi kompetensi apapun. Nah, lembaga sertifikasi kompetensi atau sertifikat sendiri itu dikeluarkan juga oleh lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pasal 61 ayat 1 dan 3 tentang sertifikasi kompetensi bahwa sertifikat kompetensi dapat dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi dan juga atau lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi. Oleh karena itu, dengan undang-undang ini ya membuka peluang juga tidak hanya dia melalui LSP, tapi juga penghargaan kepada maaf, penghargaan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang telah mengeluarkan berusaha untuk memberikan sertifikat kompetensi bagi para uh, peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Izin saya boleh cek dulu apakah presentasi saya masih muncul? Hak wisatawan sudah muncul? Masih muncul ya? Sudah, Pak, sudah. Ya, oke, baik. Kasih. Baik. Aman, Berikutnya aman. tentang hak wisatawan. Apa itu hak wisatawan? Setiap wisatawan berhak memperoleh pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar. Jadi standar itu ada standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi SDM. Jadi kalau misalnya kita bicara kualifikasi usaha, kalau dulu ada hotel bintang dan non bintang dan hotel syariah, dipisahkannya tiga. Tapi berkembangnya dengan ada undang-undang baru, dibagi menjadi hanya tiga, yaitu yang resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi dengan berbagai macam kriteria. Nah, itu kita akan bahasnya nanti di minggu depan. Ya, sementara kita bahas dulu tentang dasar hukum dan juga tentang sertifikasi kompetensi. Baik. Berikutnya adalah kewajiban pengusaha. Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya untuk sertifikat kompetensi maupun sertifikat untuk dari usaha, ya kualifikasi usaha, itu memang adalah kewajiban pengusaha. Tetapi perlu diperhatikan juga terkadang kitanya sendiri uh, apa namanya belum tentu semua perusahaan itu eh, harus memperhatikan si karyawan kenyataannya begitu ya Pak ya. Kenapa begitu? Karena kenyataannya kadang ada yang sudah dibiayai oleh perusahaan tetapi ternyata si karyawan itu pindah kerja ke tempat lain sehingga perusahaan merasa rugi, udah merasa udah memberikan biaya kemudian nggak
apa namanya nggak dikontrak, nggak dipatenin. Dia bilang, "Mas, saya mau keluar gimana? Saya harus keluar dari sini, saya mau pindah, ada tawaran lebih baik." Akhirnya dia keluar. Oleh karena itu makanya eh, untuk sertifikasi kompetensi terutama LSP, memang dari pemerintah, dari pengusaha sendiri ada, tapi jarang yang sudah mau berani mau mengeluarkan uang untuk sertifikat kompetensi. Mungkin untuk 2 tahun ke depan kalau memang masih kerja dia mau, tapi kalau udah enggak gimana nanti, apa namanya, nggak ada tanggung jawabnya. Itu sih klise, tetapi memang kenyataannya yang ada di lapangan seperti itu. Tetapi tentunya sekali lagi itu adalah kewajiban pengusaha. Nah, tapi kalau kita mau berkembang, udah kita ambil aja sertifikat kompetensi, kemudian kita apa namanya bisa berkarir nggak tergantung sama perusahaan, tapi kita juga bisa kemana-mana, mungkin kita bisa mengembangkan diri kita di tempat lain seperti itu. Tapi saya nggak menganjurkan untuk pindah ya. Artinya ini gambaran umum saja begitu. Kemudian berikutnya adalah standar kompetensi. Standar kompetensi adalah dari pasal 53 ayat 1, tenaga kerja di bidang pariwisataan memiliki standar kompetensi, baik itu di housekeeping, masak, kemudian di bidang F&B service, di front office, dan lain-lain. Kemudian standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Nah, ini pasal 53 juga ayat 3, sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini yang saya sampaikan bahwa ini dulu masih pasal 53 untuk tahun 2012 seperti ini, baru dirubah 10 tahun berikutnya 2022 sudah ada yang menggunakan sertifikat kompetensi saja, bukan sertifikat profesi seperti itu. Nah, untuk definisi Bapak Ibu izin silakan dibaca saja. Ini tidak akan saya baca satu persatu, tetapi nanti soal-soal tugas-tugas ada di salah satu dari penjelasan ini. Kemudian standar usaha. Nah, berikutnya adalah sertifikasi standar usaha untuk tempat usahanya, tempat kerjanya. Standar usaha pasal 54 ayat 1, produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. Syarat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sertifikasi usaha. Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikasi pasal 55. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ruang lingkup sertifikasi kompetensi pariwisata ini adalah pengembangan kompetensi pariwisata, ya, ada standar kompetensi, skema kompetensi, penerapan sertifikasi kompetensi, dan harmonisasi dan pengakuan sertifikasi kompetensi. Nah, di sini baru ada LSP bidang pariwisata, termasuk Sangkuriang pun sudah mendapatkan lisensi menjadi LSP bidang pariwisata P1. Nah, penjelasan berikutnya ada Permen Parekraf nomor 2 tahun 2022. Dari Permen Parekraf, jadi bukan dari Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Pariwisata. Menetapkan bahwa kerangka kualifikasi nasional di Indonesia bidang hotel, pasal 1. Kualifikasi ayat ketiga ya. Pasal 1 ayat 3, kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Jadi tidak lagi dijelaskan harus melalui lembaga sertifikasi profesi. Tetapi kalau misalnya pembelajaran melalui KKNI, itu sudah bisa kualifikasi itu sudah bisa diakui dan diterima begitu. Dan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 61 ayat 1 dan 3 tentang sertifikasi kompetensi, bahwa sertifikat pasal 61 ayat 1, sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ayat ketiganya, sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Oke, kita lanjut. Oke, sampai di sini. Jadi ini ada 3 sumber sertifikat. Pertama, kita bicaranya adalah sertifikat untuk si SDM-nya, untuk karyawannya, melalui LSP, Lembaga Sertifikasi Pariwisata Bidang Pariwisata, lalu juga melalui Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Jadi ada 2 LSK, nanti saya akan bahas lagi yang selanjutnya ada di dalam penjelasan-penjelasan di minggu-minggu berikutnya. Tetapi yang jelas dasarnya adalah, sebentar saya stop share dulu.
Dasarnya adalah untuk hotel itu dikeluarkan oleh LSU, untuk karyawan dikeluarkan oleh LSP dan LSK, Lembaga Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Bisa salah satu, bisa mau dua-duanya boleh. Tapi kalau LSK karena saya salah satu penyusun dari kompetensi lembaga sertifikasi kompetensi ini, perhotelan kapal pesiar, jadi kami tahu bahwa ini masih dasar. Jadi kalau misalnya kompetensi dari LSK itu sebenarnya bukan tahapan yang tinggi. Tapi kalau dari LSP, dia punya tingkatan-tingkatan. Ada yang jabatannya mungkin udah, kalau di kami dasar, di pendidikan dasar, baru kalau dia sudah profesi misalnya jadi seorang captain, jadi seorang supervisor, seorang manajer, itu silakan ke LSP. Begitu, itu nggak ada masalah. Karena memang kita tidak, kalau di pendidikan itu tidak memberikan langsung ke yang level tinggi, tapi harus menguasai level dasar yang menguasai secara umum bidang perhotelan. Demikian presentasi pada sore hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya menyapa Pak Kris, Cukup Pak Pak, terima Abdul, Pak kasih Pak. Ramli, Pak Fikers, mungkin Pak Edi, Pak Nawir, Pak Arif, Cukup Pak, terima kasih. Pak Rey, Pak Ilyas, sama Pak Samsung nih saya belum tahu nih, Samsung SMA 2 nih. Silakan Pak. Ada pertanyaan atau sudah cukup jelas penjelasan dari saya? Cukup jelas Pak. Sudah cukup jelas ya. Cukup Baik, Pak. cukup jelas ya. Baik, kalau begitu Ibu Cindy mungkin ada informasi untuk teman-teman di grup ini. Silakan, Ibu Cindy. Oh, kayaknya Ibu Cindy sedang di luar nih. Baik, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu semua. Jadi kita juga tahu bahwa untuk pembelajaran online ini sebenarnya pembelajaran mandiri. Jadi tidak ada absen secara apa namanya tertulis, tapi kita akan absennya itu melalui tugas-tugas. Jadi tugasnya itu harus dikerjakan. Begitu. Itu untuk absennya kami, laporan kami kepada nanti kalau ditanya oleh Kementerian Pendidikan apa tanggung jawabnya bahwa mereka tetap hadir pada saat online. Jadi tugas-tugas itu wajib diselesaikan. Bu Cindy silakan. Selamat sore Pak Teo dan teman-teman semua. Saya hanya mengingatkan saja untuk tugas-tugas HACCP pelajaran per hari untuk dikerjakan sehingga pada saat masuk ke kelas yang baru ini General Hotel Knowledge tidak ada kendala lagi, tidak ada PR lagi dari mata kuliah yang sebelumnya. Itu aja sih dari saya Pak Teo. Terima kasih. Terima kasih Bu Cindy. Jadi ya betul kalau tugasnya kita tunda nanti numpuk karena setiap pelajaran ada 8 tugas. Kalau ada uh, 7 atau 8 mata pelajaran, ada 56 pelajaran, ada 56 tugas, jadi makin banyak. Jadi sebaiknya memang dikerjakannya langsung saja, karena sebenarnya uh, tugasnya nggak susah, insya Allah nggak susah. Kita paham bahwa bapak-bapak semua sudah ada di industrinya. Kami juga menyadari bahwa bapak-bapak bukan lagi pembelajaran dasar, bahkan bahwa bapak itu sudah, kalau kami bilang bahwa bapak sebenarnya sudah bisa menjadi pengajar di lembaga pendidikan. Tetapi memang kami berharap dengan adanya uh, program online ini akan membantu bapak-bapak semua di dalam jenjang karir nanti ke depannya. Gitu. Dan terima kasih untuk kehadirannya yang tepat waktu. Kita mengambil voting ini selama paling banyak 8 orang tadi untuk kita jalankan di sore hari jam 4 sampai jam 5. Tetapi tentunya sebenarnya Zoom ini hanya 40 menit, sisa waktu ini tinggal 7 menit lagi. Jadi tentunya saya juga perlu mengingatkan bahwa hari ini tugas satu sudah keluar. Besok tugas kedua, tugas ketiga, tugas keempat. Nanti kita akan ada Zoom lagi. Kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu. Kalau nggak hari Minggu, nanti kita lihat mana yang free-nya. Apakah mungkin hari Senin lagi aja.
karena takutnya weekend malah rame gitu kerja agak susah gitu ditinggalkan. Jadi nanti mungkin kita akan sesuaikan lagi. Tapi tugas minggu kedua itu akan keluar dari hari Minggu. Ya hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi hari Rabu udah keluar sampai tugas ke-8 Rabu depan gitu. Dan nanti kita Bapak Ibu boleh tanya. Maaf izin, nggak ada ibunya ya Pak Bu Cindy ya. Bapak-bapak boleh bertanya tentang materi tersebut, boleh japri ke saya. Boleh juga tanya di grup supaya teman-teman yang lain juga boleh bisa bertanya. Tapi yang jelas kalau jawaban itu bapak-bapak mau bekerja sama boleh ya, selama jawabannya benar gitu. Jadi kalau mau kerja sama silakan. Ini saya persilakan, tapi tolong jangan bentuk desainnya sama gitu. Misalnya, saya kopi punya Pak Krisma aja deh gitu. Atau saya mau kopi punya punya Pak EHK aja biar bagus pasti benar gitu. Gitu aja apa namanya tolong Ya, Pak. diubah jawabannya gitu. Diubah jawabannya apa desainnya Ya, gitu Pak. supaya tetap apa namanya terlihat bahwa itu adalah pekerjaan masing-masing begitu. Itu dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Chris, ada yang tanyakan Chris. Ya, Masih Dari saya malu-malu, Pak. Pak. Masih masih malu-malu malu-malu. mungkin, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita masih ada ketemu lagi 2 kali video call, ya. Jadi hari weekend atau enggak hari Senin depan, sama di akhir Siap, Pak. Siap. sebelum final test. Oke, kalau begitu Siap, saya Pak. mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan bapak-bapak semua bisa bergabung pada kesempatan sore ini. Semoga materi-materi saya jelaskan yang saya berikan itu sudah cukup jelas dan dapat Siap, dikerjakan Pak. tugasnya dengan baik dan cepat. Baik, terima kasih banyak. Kalau begitu, Ibu Cindy, Pak Krisma, Pak Agung, Pak Fikers, Pak Nawir, Pak Pak Edi. Teo, izin Pak. Oh ya, boleh, 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 Pak. Gimana Pak Pak, Arif, Pak kalau Fikers? tugasnya Pak diberikannya kapan Pak? Sudah keluar Pak di dalam Google Classroom. Bapak sudah Hmm. join Google Classroom, saya cek dulu ya. Bapak Google Google Classroom. Classroom. Bapak sudah download belum Google Classroom, Pak? Izin. Google Classroom, Google Classroom. Berarti belum ya Bentar Pak ya? Kayaknya belum. Linknya Ya. ada Pak. Ada. Pak Fikers di sini email. Kalau nama Pak Fikers nggak ada sih di dalam student ya Pak ya. Nanti coba Bapak klik dulu linknya. Nanti dia biasanya dibawa untuk download di Play Store, Google Classroom-nya. Jadi Bapak tinggal join saja. Nanti di situ Bapak bisa lihat di Tapi Pak, Classroom-nya. kayaknya saya belum ada linknya deh Pak. Belum, oke. Baik, nanti saya di-share lagi di grup ya Pak ya. Di WhatsApp grup ya Pak Ya ya. Pak, makasih banyak Pak Teo. Siap, Siap. sama-sama Pak Fikers. Baik. Baik, ada lagi mungkin ada kendala tentang Google Classroom? Pak, saya izin Pak, Ya, baik Pak Ilyas, silakan. yang Bu Cindy tadi Bu yang tugas untuk aktivitas kan saya kan baru join Bu, itu gimana? Yang berjoin nggak apa-apa Pak. Kan kalau kalau kita bicara tugas itu 1 harian Pak. Jadi tugas itu nggak akan hilang. Bapak kerjakan saja. Nanti kerjakan di-uploadnya di dalam Google Classroom ya Bapak-bapak ya. Di Google Classroom itu Oh nanti iya, ada, misal Bapak sudah kerjakan nih, udah jadi nih. Nanti Bapak submit, ada tulisan submit sih kalau pakai bahasa Inggris ya, atau mungkin apa ya, kalau bahasa Indonesia itu dimasukkan kali ya, gitu. Dimasukkan. Jadi nah ikut si materi aktivitas ini kan saya belum ikut ya Pak, ikut kelas yang aktivitasnya belum ikut kelas. belum ikut kelas HCCP maksudnya. Iya, apakah itu Oh iya, harus juga? nggak apa-apa Pak. Kalau berarti Bapak itu akan ikut di kelas berikutnya. Nanti ada pengajarnya, ketemu pengajarnya kayaknya saya lagi Pak, HCCP. Iya. Siap Pak. Jadi Bapak ikut dulu yang ini ya, yang General Knowledge ya. Oke. Baik, Siap. baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak Ilyas. Gitu. Ada lagi yang lain mungkin ingin menanyakan? Sudah aman semuanya? Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih Pak Ramli, Pak Ilyas, Pak Rey, Pak Nawir, Pak Arif, Pak Edi, Pak Fikers, Pak Agung, Pak Krisma, Bu Cindy, sama Bapak yang pakai handphone Samsung SMA226B nih. Saya terima kasih untuk sore hari ini. Semoga semua pembelajaran kita berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, membuat tugas juga tidak ada kendala, bisa bisa sesuai dengan tepat waktu, dan tentunya harapannya adalah kita bisa menyelesaikan semua pembelajaran kita ini di tahun ini sehingga bisa langsung wisuda Lah, betul. di tahun itu. Amin. Ya, Balik sana itu. ya.
Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akan lanjut aja di chat di grup ya, di WA grup kalau misalnya ada kendala. Terima kasih banyak. Selamat sore Terima kasih semuanya. Pak. Selamat sore Pak Teo. Selamat sore. Terima kasih. Sore Pak Teo.